Pada bagian H ini kita akan mempelajari tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Pada kegiatan belajar sebelumnya telah dibahas tentang tabel kebenaran dari suatu pernyataan. Jika terdapat dua pernyataan tunggal, misalnya P, Q, maka selanjutnya kita dapat membentuk pernyataan majemuk. Misalnya pernyataan jika P maka Q dan P. Lalu pernyataan P dan non-P, kemudian pernyataan P atau non-P, dan seterusnya. Tabel kebenaran dari pernyataan-pernyataan ini adalah sebagai berikut. Kombinasi untuk P, Q-nya adalah ini, BB, BS, SB, dan SS. Lalu ini kolom untuk non-P, lalu kolom untuk non-Q, kemudian ini adalah Q dan P-nya. Selanjutnya, ini adalah nilai-nilai kebenaran dari pernyataan majemuk yang telah kita tuliskan tadi, yaitu jika P maka Q dan P, kemudian P dan non-P, lalu P atau non-P. Perhatikan ketiga kolom ini. Pada tabel di atas terlihat ada pernyataan majemuk yang selalu benar setiap substitusi pernyataan tunggalnya. Jadi pernyataan tunggalnya nilainya apapun, ternyata nilai kebenaran dari P atau non-P itu adalah selalu benar. Nah, ada juga pernyataan majemuk yang selalu salah, yaitu yang ini. Yang P dan non-P. Jadi walaupun kita substitusikan pernyataan tunggalnya apapun, ternyata nilai dari P dan non-P-nya itu adalah selalu salah. Kemudian ada juga pernyataan majemuk yang dapat bernilai benar maupun salah. Tergantung dari pernyataan tunggalnya, yaitu tabel yang ini. Maaf, kolom yang ini. Yang jika P maka Q dan P. Di sini kan tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Jadi kadang benar, kadang salah, tergantung kita mensubstitusikan pernyataan tunggalnya. Nah, bentuk-bentuk ini akan dibahas pada bagian H ini. Untuk yang pertama yaitu tautologi. Pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk setiap substitusi pernyataan tunggalnya dinamakan dengan tautologi. Jadi yang selalu bernilai benar itu adalah tautologi. Untuk mengetahui apakah suatu pernyataan merupakan tautologi atau bukan, dapat digunakan tabel kebenaran. Contoh, misalnya akan dicari nilai kebenaran dari pernyataan jika P dan Q maka P dengan menggunakan tabel kebenaran. Kita buat dulu kombinasi untuk P, Q-nya. Jadi ada BB, BS, SB, dan SS. Lalu P dan Q-nya, di sini BSSS, kemudian baru kita buat jika P dan Q maka P-nya. Ternyata di sini diperoleh semuanya bernilai B, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pernyataan jika P dan Q maka P ini adalah suatu tautologi. Yang kedua adalah kontradiksi. Jika tautologi adalah pernyataan yang selalu bernilai benar, maka sebaliknya kontradiksi ini adalah pernyataan yang selalu bernilai salah untuk setiap substitusi nilai kebenaran pernyataan tunggalnya. Jadi kalau yang bernilai selalu salah itu adalah kontradiksi. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pernyataan P dan non-P merupakan kontradiksi sebab selalu bernilai salah. Bentuk ini merupakan bentuk utama dari suatu kontradiksi. Untuk contohnya, akan ditunjukkan bahwa P dan Q dan non-P merupakan suatu kontradiksi menggunakan tabel kebenaran. Di sini ditulis dulu kombinasi untuk P, Q-nya, kemudian dibuat kolom non-P, lalu kolom P dan Q, baru kemudian kolom untuk P dan Q dan non-P-nya. Di sini diperoleh hasil untuk P dan Q dan non-P-nya ini semuanya salah, sehingga dapat disimpulkan bahwa P dan Q dan non-P itu adalah suatu kontradiksi. Yang ketiga adalah kontingensi. Kontingensi merupakan pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah, tergantung kondisi pernyataan tunggalnya. Secara umum, jika suatu pernyataan bukan tautologi dan bukan kontradiksi, maka pernyataan tersebut pasti merupakan suatu kontingensi. Sebagai contoh, akan ditunjukkan bahwa jika dalam kurung jika P maka P, maka P atau Q
merupakan kontingensi dengan menggunakan tabel kebenaran. Di sini dibuat dulu kombinasi P, Q-nya, kemudian ada kolom untuk jika P maka P, lalu kolom untuk P atau Q, lalu kolom untuk jika dalam kurung jika P maka P atau Q-nya. Nah, di sini diperoleh hasilnya itu tidak selalu benar dan tidak selalu salah, sehingga merupakan suatu kontingensi. Jadi kita simpulkan, jika dalam kurung jika P maka P atau Q merupakan suatu kontingensi.